Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-imam al-Bukhari rahimahumullah fi sahihihi babu qaulin nabi Allahumma allimhul kitabah. Imam Bukhari rahimahumullah membawakan bab yang itu adalah teks hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas. Kita ketahui Ibnu Abbas adalah sahabiyun shagir, yang mana dia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, 3 tahun sebelumnya barulah beliau lahir. Dan Rasulullah meninggal dunia, beliau baru berumur 13 tahun. Sehingga sering sekali Rasulullah membonceng Ibnu Abbas, mengajarkan ilmu kepadanya, sehingga dia menjadi fuqaha us-sahabah, orang yang paling faqih di antara para sahabat. Sampai takala Umar bin Khattab di zaman kekhalifaannya mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy untuk menafsirkan surah An-Nasr. Kan tetapi di tengah-tengah pembesar sahabat dihadirkan pula Ibnu Abbas. Kemudian ditanyalah satu-satu mengenai apa? Mengenai tafsir surah An-Nasr. Ya, mereka mengatakan bahwa apabila pertolongan datang, maka Rasulullah diperintahkan beristighfar dan seterusnya. Hanya apa? Hanya kontekstual saja. Tapi tak kala giliran Ibnu Abbas, beliau menafsirkan berbeda dengan penafsiran sahabat yang lain. Beliau mengatakan, hadhihi surah ini dalilun ala qurbi ajali Muhammad. Ya, menunjukkan bahwa dekatnya ajal Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidaklah seseorang diperintahkan beristighfar melainkan dia selesai menjalankan ibadah, menjalankan tugas. Selesai sholat kita beristighfar, astagfirullah, selesai haji pun dan ibadah-ibadah yang lain. Nabi Muhammad selesai menyampaikan amanah dakwah, beliau diperintahkan beristighfar, dan itu setelah Fathul Mekah. Jadi sebab Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas ini, tatkala Rasulullah bermalam di rumah Maimunah. Kebetulan Ibnu Abbas ini apanya Rasulullah, sepupunya atau ponakannya? Sepupu satu kali ya. Karena Al-Abbas dengan Abdullah ini saudara. Ya, sepupu satu kali. Abu Thalib paman. Ali bin Abi Thalib sepupu satu kali. Nah, pernah suatu malam Ibnu Abbas ini bermalam di rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam hammam WC. Kemudian tiba-tiba ada yang menyiapkan air, seember air. Nah, kalau Rasulullah SAW keluar dari WC, lalu kaget melihat kok ada air. Lalu bertanya, siapa yang meletakkan? Man wadha'a hada? Siapa yang meletakkan ini? Kemudian dikabarkan, disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya yang mengabarkan Rasulullah adalah Maimunah. Yaitu apa? Yang meletakkan adalah Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah mendoakan, di antaranya doa yang disebutkan ini, Allahumma allimhul kitab. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama, wa allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tentang tafsir. Dalam riwayat yang lain, allimhul hikmah, ajarkan dia tentang hikmah. Kita ketahui bersama bahwa doa Rasulullah mustajab. Sehingga apa? Berkat doa Rasulullah, Ibnu Abbas menjadi fuqaha dan menjadi ahli tafsir yang terkemuka. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Ma'marin
Qala haddatsana Abu Ma'mar, namanya adalah Abdullah ibnu Amrin ibnu Abi al-Hajjaj al-Basri. Qala haddatsana Abdul Warisi. Qala haddatsana Khalid. Khalid ini adalah ibnu Mihran al-Hadzai an Ikrimah tabi'in. An Ibni Abbas ay Abdullah bin Abbas qala dhammani Rasulullah wa qala Allahumma allimhul kitab. Rasulullah mendoakan kepadaku dengan ucapan ya Allahumma ya Allah allimhul kitab, ajarkan dia Alkitab. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarimu. Kira-kira apakah benar apa yang dianggap oleh sebagian orang-orang sufi tentang adanya ilmu laduni? Maksudnya apa? Dengan dia bersemayam gitu, menyepi atau bertapa, terus datang ilmu dari Allah. Namanya laduni. Seharusnya ladunhu. Kalau secara ilmu nahunya ladunhu, darinya. Kalau laduni itu dariku. Itu. Salah anunya. Nahu sarafnya salah. Nah, ladunhu. Jadi orang-orang yang menganggap tentang adanya ilmu laduni karena mengambil kisah dari apa? Dari perjalanan Nabi Khidir, Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Mereka menganggap bahwasanya Nabi Khidir ini adalah wali. Yang mana wali lebih utama daripada nabi. Ya. Sementara Khidir itu adalah nabi. Bukan wali tapi apa? Seorang nabi. Kenapa? Karena Nabi Khidir di akhir kisah di ayat yang ke-82 dalam surah Al-Kahfi, beliau menyebutkan wa ma fa'altuhu an amri. Yang aku lakukan ini bukanlah kehendakku, bukan keinginanku. Berarti keinginan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang diwahyukan kepadanya, melainkan dia adalah seorang nabi. Kalau dia hanyalah abdun soleh, hamba yang soleh bukan nabi, maka ini yaftahul majal, akan membuka anggapan bahwasanya bolehnya seseorang itu apa? Diberikan ilmu laduni. Ya kan? Ilmu laduni. Kamu belajar kepada orang yang paling sanatnya sampai Rasulullah, aku sanatnya sampai kepada Allah melalui malaikat Jibril. Nah, gitu. Maka banyaklah bermunculan nabi-nabi palsu yang ada di berbagai tempat di Indonesia ini. Kenapa? Karena menganggap Allah mengajarinya baik melalui mimpi ataupun melalui koran. Nah, ada pula yang menganggap bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai saat ini. Kenapa? Karena sering ditemui di Jawa sana. Di laut ya. Nah, jadi Nabi Khidir sudah meninggal dunia, meskipun dia hadir atau hidup saat ini, maka dia tidak boleh membawa ajaran baru, tidak boleh membawa syariat. Kata Rasulullah, baini wa bainahu, antara aku dengan Nabi Isa itu tidak ada lagi seorang nabi. Tidak ada lagi apa? Seorang nabi. Sementara kehadiran Rasulullah itu khatamun nabi, penutup para nabi. Tatkala Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, maka kata Rasulullah, seandainya Musa hadir saat ini, hidup saat ini, maka tidak halal baginya kecuali mengikuti syariatku. Kita ketahui di akhir zaman nanti Isa bin Maryam turun,
Apakah membawa ajaran atau syariat sebelumnya? Enggak. Dia sholat di belakang Imam Mahdi. Katanya Imam Mahdi sudah keluar di Jawa ya? Iya Pak, sudah ya? Iya. Jadi innamal ilmu bitta'allum kata Rasulullah. Hanya saja ilmu itu dengan belajar. Bukan dengan bersemedi atau bukan pula dengan apa? Dengan warisan. Bapak saya adalah ulama. Saya cukup berdiam aja di rumah nanti diwariskan ilmunya. Enggak ada. Semuanya dengan usaha. Dengan usaha. Babu mata yasihus sama usogir. Bab kapan bolehnya as-sogir as-sama, anak kecil mendengarkan hadis. Perlu diketahui bahwasanya as-sama, mendengarkan hadis, anak kecil dibolehkan, orang kafir pun dibolehkan. Non muslim gitu dibolehkan dia mendengar, hadir di majelis ilmu, mendengarkan hadis Rasulullah. Akan tetapi tak kala dia tahammul menyampaikan hadis, dia haruslah balik. Dia haruslah muslim. Karena banyak dari sahabat yang sebelumnya dia masih non muslim, mendengar hadis Rasulullah, tapi tak kala dia sudah masuk Islam baru dia sampaikan. Nah, di antaranya Ibnu Abbas ini, dia baru saja menginjak balik dan dia hadir, duduk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Haddasana Ismail bin Abi Uwaisin. Qala haddasani Malikun. Siapa Malik di sini? Malik ibnu Abbas, Malik ibnu Anas, Imamu Ahlil Madinah, sahibu kitab Al-Muwatta, pemilik kitab Al-Muwatta yang telah disepakati oleh 70 fuqaha Al-Madinah. Makanya namanya apa? Al-Muwatta. Muwatta itu isim maf'ul dari at-ta'ah, disepakati. Tak kala pemimpin pada waktu itu meminta kepada Imam Malik untuk kitabnya itu dijadikan undang-undang, dijadikan patokan di dalam bernegara, maka kata Imam Malik enggak usah. Tak kala yang lainnya menulis kitab juga dengan judul Muwatta, disampaikan kepada Imam Malik, wahai Imam, telah banyak yang menulis kitab Muwatta. Apa kata Imam Malik? Man kana lillahi fahuwa yabqa. Barang siapa yang menulis karena Allah, maka dia akan abadi. Maka dia akan senantiasa ada. Akhirnya sampai saat ini yang kita temui, yang kita bisa dapat membaca, yaitu kitab Muwatta, ashahhul kutub ba'dal Quran fi zamanihi. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran di zamannya. Nah, tak kala muncul kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ani bin Syihab. Siapa Ibnu Syihab? Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah Ibnu Syihab. An Ubaidillah bin Abdillah bin Utbata an Abdillah bin Abbas. Qala aqbaltu raqiban. Aku sampai dalam keadaan mengendarai keledai. Wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam. Dan aku pada waktu itu nahastul ihtilam. Apa diterjemahkan di situ? Hampir balik ya? Sudah balik? Berarti masuk masa baliknya. Mendekati. Jadi orang Arab biasanya memakai patokan 15 tahun. Masa balik itu 15 tahun. Akan tetapi yang mundobit, yang menjadi patokan umum adalah ihtilam, mimpi basah, kemudian tumbuh
bulu di sekitar kemaluannya. Kalau wanita apa? Haid. Jadi patokan 15 tahun itu tidak mundobit, tidak merata. Sehingga di Indonesia anak-anak umur 10 tahun sudah balik. Ada yang 9 tahun sudah balik. Kenapa? Karena faktor makanan, tontonan, lingkungan, dan yang lainnya. Sementara di Arab sana, apalagi di pedalaman-pedalaman, mereka tidak ada mengenal namanya pacaran dan yang lainnya. Aib. Wa Rasulullah yusolli bimina ila ghairi jidarin. Sementara Rasulullah salat di Mina, kala Rasulullah hajjatul wada, ila ghairi jidarin, menghadap bukan ke tembok. Berarti kemana Rasulullah menghadapnya ini? Mungkin dia menghadap ke tongkat yang dia tancapkan. Yang jelasnya ada sutroh. Ya, yang jelasnya apa? Ada sutroh. Famarartu baina yaday ba'di soffi. Lalu aku masuk dan melewati sebagian sof. Masuk gitu. Wa arsaltul atana tarta'u. Lalu aku setelah itu membiarkan keledaiku untuk mencari makan sendiri. Fadakhaltu fis soffi. Lalu aku masuk ke dalam sof, ikut sholat bareng dengan Rasulullah. Falam yunkir dzalika alayya ahadun. Dan tidak seorang pun yang mengingkari perbuatanku itu. Ini menunjukkan bahwa melewati sof makmum, yaitu melewati di depannya, ini tidak tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Yang nggak boleh adalah lewat di depan di depan imam. Dan perlu lagi diperhatikan bahwasanya baina yadil musolli, jarak antara orang yang sholat itu yang tidak boleh dilewati di depannya adalah apa? Jarak mungkin seberapa jauh dia sujud. Kalau sekiranya dia sujud itu 1 meter, itu mungkin nggak kira-kira dari situ 1 meter ya? Dari tempat berdirinya menuju tempat sujud. Ya, 1 meter. Maka yang tidak boleh dilewati ini, tengah-tengahnya ini, tengah-tengah 1 meter ini. Kalau di sininya dia boleh lewat. Nah, apalagi sekarang seperti ini sudah ada kaplingan-kaplingan kan? Jadi sehingga apa? Sehingga mudah. Oh, ini kita nggak dihukumi haram lewat di hadapan sini. Kalau yang sholat itu di situ. Nah, lewat di depan shop makmum ini apa? Jangan dilarang. Ini dibolehkan. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mengatakan mereka para sahabat yang menjadi makmum di belakang Rasulullah itu tidak mengingkari perbuatanku. Aku lewat sambil Sambil naik keledai lagi. Bukan jalan kaki, naik keledai. Lewat di depan mereka. Dan tidak ada yang mengingkari. Seandainya mungkar, niscaya akan diingkari setelah itu. Tapi tidak ada riwayat yang menunjukkan pengingkaran atas hal tersebut. Kira-kira yang mana yang menjadi syahid dari hadis ini terhadap bab yang disebutkan? Nah, jadi Ibnu Abbas menyampaikan kisah dia lewat di depan shop. Perbuatannya ini di zaman Nabi. Perbuatannya ini apa? Di zaman Nabi. Tidak diingkari. Berarti ini hadis. Hadis apa ini? Hadis takririyah. Yaitu apa? Pembenaran. Kalau sekiranya mungkar pasti diingkari. Rasulullah enggak mengucapkan. Rasulullah enggak berbuat. Yang berbuat siapa di sini? Ibnu Abbas. Tapi ditakrir oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi, sehingga ini menjadi apa? Menjadi hadis. Hadis takririyah. Nah, Haddasani Muhammad bin Yusuf qala haddasana Abu Musirin qala haddasani Muhammad bin Harbin haddasana Zubaidi an Zuhri
An Mahmud bin Rabi qala aqaltu min nabi majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsin sinina min dalwin. Nah, ini juga seorang sahabat menyebutkan perbuatan Rasulullah kepadanya sementara dia berumur 5 tahun. Dia merasakan perbuatan Rasulullah ini majjatan majjaha fi wajhi. Sementara dia apa? Berumur 5 tahun. Perbuatan Rasulullah adalah hadis. Kapan disampaikannya? Disampaikan tak kala apa? Tak kala sahabat ini dewasa atau sudah balik. 6. Dua hadis ini Imam Bukhari menguatkan pendapat bahwasanya bolehnya anak kecil yang belum balik untuk sama'atul hadis, untuk mendengarkan hadis atau untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena anak-anak kecil mereka hanyalah mendengar. Ya, mendengar meskipun belum paham apa yang dia didengarkan. Tapi mereka memiliki kekuatan hafalan yang berbeda dengan apa? Orang dewasa. Mereka menghafal ibaratkan apa? Seperti menulis di atas batu. Sementara orang tua dia beranjak dari majelis ilmu kharaja kama dakhala. Kharaja kama dakhala. Apa artinya itu, Pak Toha? Dia keluar sebagaimana dia masuk. Babu khuruju fi talabil ilmi. Bab keluar dalam rangka menuntut ilmu. Rihlatu fi talabil ilmi, keluar untuk menuntut ilmu. Para ulama ada yang menjalaninya, ada pula yang tidak, mencukupkan hanya di negerinya saja. Seperti As-San'ani, ulama Yaman, dia hanya mencukupkan yang ada di negerinya saja. Dia enggak rihlah kemana-mana, sebagaimana ulama-ulama yang lain, Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan yang lainnya, mereka rihlah untuk menuntut ilmu. Apakah ada yang donasi atau yang jadi musinin mereka? Enggak ada. Kita pernah menyebutkan bahwa Imam Bukhari keluar menuntut ilmu, dia memiliki harta yang banyak dan dia mencari pedagang untuk apa? Mudharabah. Sehingga apa? Nanti dari hasil mudharabah tersebut dia pakai menuntut ilmu. 6. Abu Hurairah dan Ashabus Sufa, kita ketahui bahwasanya Abu Hurairah adalah thalabul ilmi atau santrinya Rasulullah selama 3 tahun. Dan tidak pernah disebutkan riwayat Rasulullah ini mencarikan donasi untuk Abu Hurairah. Ini adalah santri kami butuh donasi. Sampai makan pun 7 hari enggak makan gitu ya. Dan enggak pernah Rasulullah apa? Memintakan makan untuk Ashabus Sufa ini. Untuk apa? Untuk Abu Hurairah. Padahal dia penuntut ilmu. Akan tetapi tak kala untuk amrul kepentingan umum seperti jihad, pembangunan masjid dan yang lainnya, maka Rasulullah memberikan motivasi kepada sahabat untuk bersedekah, untuk berinfak. Tapi untuk thalabul ilmi tidak ada apa namanya? Tidak ada, ayo sahabat nih, kasihan Abu Hurairah, dia sibuk belajar, kasih makanlah, enggak ada. Akala ada makanan dikirimkan kepada untuk Rasulullah, maka dibagikan juga untuk apa? Untuk Ashabus Sufah. Mereka yang tidur di emperan masjid, yang tidak memiliki keluarga di Madinah, tidak memiliki rumah dan keluarga di Madinah. Sehingga apa? Sehingga mereka makan tak kala ada diberikan, dan mereka tidak menadahkan tangan dan tidak memasang donasi atau kotak infak di masjid ataupun di pinggir jalan agar mereka diberikan sedekah. Coba baca, antum baca. Ini. Haddatsana Abul Qasim.
Haddatsana Abu Qasim Khalid bin Khalid qala haddatsana Muhammad bin Harb qala al-Auza'i akhbarana Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ibni Abbas annahu tamara huwa wal Hurr bin Qais bin Hisn al-Fazari fi sahibi Musa famarra bihima Ubay bin Ka'b fada'ahu Ibnu Abbas faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadza fi sahibi Musa alladhi sa'ala as-sabila ila luqiyyi hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nah faqala Ubay na'am sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu yaqul bainama Musa fi mala'in min bani Israila iz ja'ahu rajulun faqala ata'lamu ahadan a'lama minka qala Musa la fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa bala abduna Khadirun fasa'ala sabila ila luqiyhi faja'alallahu lahul huta ayatan wa qila lahu idza faqadtal huta farji fa innaka satalqahu fakana Musa sallallahu alaihi wasallam yattabi'u atharal huti fil bahri faqala fata Musa li Musa ara'aita id awayna ila sokhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura qala Musa dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada Khadir fakana min sya'nihima ma qassallahu fi kitabih. Yang tadi sudah bahasa Indonesia. Abu Qasim Khalid bin Khalid meriwayatkan kepada kami yang berkata Muhammad bin Harb meriwayatkan kepada kami yang berkata Al-Auza'i berkata Az-Zuhri mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas bahwa ia berdebat dengan Al-Hurr bin Qais bin Hisn al-Fazari tentang orang yang ingin ditemui oleh Nabi Musa. Lalu lewatlah Ubay bin Ka'ab di hadapan mereka berdua. Maka Ibnu Abbas memanggilnya dan berkata, sesungguhnya aku sedang berdebat dengan sahabatku ini tentang orang yang Nabi Musa meminta supaya ditunjukkan jalan untuk menemuinya. Pernahkah engkau mendengar Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu tentangnya? Ubay menjawab, iya, aku mendengar Nabi SAW menyebutkan tentangnya. Beliau bersabda, ketika Musa berada di tengah-tengah kumpulan Bani Israel, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lalu bertanya, adakah engkau tahu seseorang yang lebih berilmu daripada dirimu? Nabi Musa menjawab, tidak ada. Maka Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Musa, ada hamba kami Khadir. Maka Nabi Musa pun memohon agar diberi petunjuk jalan untuk bisa menemuinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikan sebagai tandanya. Dikatakan kepadanya, apabila engkau kehilangan ikan ini, maka kembalilah, sesungguhnya engkau akan bertemu dengannya. Nabi Musa pun mengikuti jejak ikan di laut. Murid Nabi Musa berkata kepadanya, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Nabi Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula hingga keduanya bertemu dengan Khadir, dan kisah keduanya seperti yang Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Quran. Hadis ini sudah disebutkan sebelumnya dan diulang lagi karena ada faedah. Jadi kebiasaan Imam Bukhari tak kalah mengulang hadis 2 kali, 3 kali, 4 kali. Berarti di sana ada faedah yang tidak disebutkan sebelumnya. Karena bawabatul Imam Bukhari, bab yang dibuat oleh Imam Bukhari itu adalah pemahaman dia terhadap hadis. Perhatikan ini, babnya yang dia buat itu adalah pemahaman dia terhadap hadis. Sehingga satu hadis bisa diistimbat, dikeluarkan 5 pemahaman, 5 faedah, maka dia buat dengan apa? Dengan bab yang tersendiri. Makanya apa? Banyak pengulangan. Nah, kalau mau tanpa pengulangan, hadis Sahih Bukhari yang jumlahnya hanya sekitar 4 ribuan. Karena banyaknya pengulangan sehingga jumlahnya membengkak jadi 7.000. Sehingga apa? Ada di antara ulama yang meringkas. Padahal Imam Bukhari tidaklah mengulang kecuali ada apa? Kecuali ada faedah. Bab khuruju fi talabil ilmi, keluar untuk menuntut ilmu. Imam Bukhari mendatangkan kisah Nabi Musa bersama Nabi Khadir.
Kala Nabi Musa berkumpul dengan sebagian pemuka Bani Israel, lalu ada seorang yang bertanya kepadanya, apakah ada orang yang lebih alim daripada kamu? Maka Musa menjawab sesuai dengan ilmu yang dia tahu. Apa kata Nabi Musa? La, tidak ada. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, bala, benar adanya. Benar adanya. Faqala abduna Khadirun, hamba kami Khadir. Jadi di dalam Al-Quran pun Khadir ini disebut dengan fawajada abdana, fawajada abda. Maka dia mendapati apa? Hamba. Ini merupakan sifat yang mulia, sifat ubudiyah. Rasulullah pun disebut hamba, nabi-nabi yang lain disebut hamba, kita pun disebut hamba. Dan tetapi kita menghamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa bertanya, bagaimana jalan atau caranya bisa menemui hamba tersebut? Kemudian Allah memberitahukan caranya, lalu dia apa? Menempuh perjalanan, keluar dalam rangka apa? Menuntut ilmu. Maka faedah yang bisa diambil dari hal ini, meskipun kita sudah dapat gelar doktor mungkin, atau dapat gelar apalah gitu, maka itu tidak menghalangi kita untuk istifadah, untuk mengambil apa? Mengambil ilmu dari orang yang lebih alim, atau orang yang setara dengan kita, atau yang lebih rendah. Seorang penyair berkata, dataran yang lebih rendah itu akan menampung air yang lebih banyak daripada apa? Dataran yang tinggi. Kenapa? Karena air kan akan turun ke bawah. Makin dia merendah, makin dia tawadu, makin apa? Maka akan mudah untuk dia menerima ilmu-ilmu dari yang lain. Tapi kalau sudah mutakabbiron, dia menganggap dia yang paling tinggi, paling besar, maka al-babu muglaqun, pintu tertutup untuk istifadah, untuk mengambil faedah dari yang lain. Makanya Imam Abu Hanifah tatkala ditanya, kenapa engkau memiliki ilmu yang banyak? Maka kata Abu Hanifah, ana senantiasa mufidun wa mustafidun. Aku senantiasa memberikan faedah dan mengambil faedah. Tidak hanya mufidun, tapi dia mustafidun juga. Nah, demikian kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta